pagi pemirsa, senang sekali saya Nisa Zahra kembali lagi bersama Anda dalam program Jurnal Edukasi. Program yang menghadirkan beragam informasi seputar kegiatan akademik, pendidikan, dan jurnalistik di lingkungan kampus. Berita kali ini datang dari Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, tepatnya program studi komunikasi dan penyiaran Islam kelas 5B. Pada pukul 10.00 waktu Indonesia bagian Barat kemarin, mahasiswa melaksanakan kegiatan pembelajaran jurnalistik dengan agenda presentasi makalah sekaligus praktik reportase berita. Pemirsa, kegiatan pembelajaran ini sedikit mengalami perubahan dari jadwal yang sudah direncanakan. Praktik reportase yang awalnya ditetapkan sebelum presentasi makalah, akhirnya harus diundur menjadi setelah presentasi. Hal ini dikarenakan adanya kendala teknis pada aplikasi yang digunakan, serta device yang mengalami gangguan. Meskipun demikian, kegiatan tetap berjalan dengan lancar. Setelah dilakukannya penyesuaian, mahasiswa tetap melanjutkan sesi presentasi makalah terlebih dahulu, kemudian dilanjutkan dengan praktik reportase berita. Berikut ini cuplikannya. Pegang kamera. Iya, kalau tsunami nggak boleh lah. Nunggu kan lagi live. Iya, boleh. Baru tadinya kan kelihatan korbannya kenapa langsung report ya. Iya. Kalau misal kita tsunami ya kita juga ikut ke sana. Dalam rekaman ini terlihat mahasiswa dari kelompok 1 sedang memaparkan makalah mereka di hadapan dosen dan teman-teman sekelas. Presentasi berlangsung dengan penuh keseruan dan rasa excited dari mahasiswa-mahasiswa. Beberapa anggota kelompok menjelaskan materi secara bergantian, sementara mahasiswa lain menyimak secara seksama dan menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan dipertanyakan kepada kelompok 1. Walaupun sempat terkendala teknis di awal tadi, jalannya presentasi tetap kondusif. Antusiasme terlihat jelas dari para peserta yang aktif memberikan perhatian dan catatan. Hal ini menunjukkan bahwa mahasiswa KPI 5B berusaha maksimal meskipun ada hambatan teknis ya tadinya. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kemarin dipaparkan oleh kelompok 1. Pemirsa, bicara mengenai reportase tentunya tidak dilepaskan dari peran seorang reporter. Reportase adalah kegiatan melaporkan peristiwa secara langsung dari lapangan dengan menyajikan fakta apa adanya. Inilah yang menjadikan reportase sebagai inti dari jurnalisme. Reporter tidak hanya berfungsi sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penghubung antara peristiwa dengan publik. Untuk itu, seorang reporter dituntut memiliki keterampilan menulis berita dengan baik, melakukan wawancara mendalam, mengamati detail peristiwa, serta memverifikasi data agar tetap akurat. Selain keterampilan teknis, reporter juga harus menguasai etika jurnalistik, observasi, profesionalitas, dan sikap netral menjadi nilai yang harus dijunjung tinggi. Seorang reporter tidak boleh terpengaruh oleh opini pribadi ataupun opini orang lain untuk kepentingan tertentu dalam menyampaikan berita. Tantangan dari profesi ini pun tidaklah ringan. Reporter harus terbiasa bekerja dengan tekanan deadline, menghadapi kondisi lapangan yang sulit, hingga berani berhadapan dengan kritik publik, namun dengan integritas dan komitmen yang kuat. Reporter mampu menjadi kepercayaan masyarakat, tetap menyampaikan kebenaran. Setelah sesi presentasi dan pembahasan materi tentang reportase, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan praktik yang sempat tertunda tadi. Praktik ini dilakukan oleh kelompok 2 yang beranggotakan 4 orang. Seperti biasa, ada yang menjadi kameramen, ada yang menjadi news anchor, ada juga yang menjadi reporter, dan ada juga yang menjadi narasumber. Jika dibandingkan dengan kelompok pertama sebelumnya, kelompok 2 ini dinilai lebih siap dalam mempersiapkan alat, menyusun alur reportase, serta membagikan peran antara anggota. Jadi semuanya tuh sudah ready dari alat maupun dari kesiapan masing-masing.
dalam rekaman, kelompok 2 memulai praktik reportase dengan menyiapkan peralatan berupa kamera dan mikrofon. Mereka melakukan simulasi liputan, mewawancarai narasumber, serta menyampaikan informasi secara bergantian. Komunikasi antar anggota juga terlihat cukup baik. Satu orang bertindak sebagai news anchor, sementara yang lainnya berperan sebagai reporter lapangan dan operator alat. Dengan pembagian tugas yang jelas, praktik reportase berjalan lebih lancar dan sistematis. Dibandingkan dengan kelompok sebelumnya, kelompok 2 mampu menghadirkan suasana reportase yang lebih nyata. Kesiapan mereka dalam hal perlengkapan teknis maupun penguasaan materi membuat praktik reportase kali ini lebih terarah dan lebih terlihat profesional. Nah, demikian rangkaian kegiatan pembelajaran jurnalistik yang berlangsung di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, program studi komunikasi dan penyiaran Islam kelas 5B. Melalui presentasi makalah dan praktik reportase ini, mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki kesempatan untuk melatih keterampilan mereka secara langsung di hadapan teman-teman. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bekal berharga bagi mahasiswa dalam menumbuhkan kepercayaan diri, profesionalitas, serta kemampuan teknis sebagai calon jurnalistik di masa depan. Saya Nisa Zahra dari program Jurnal Edukasi pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian dan sampai jumpa pada edisi berikutnya.